Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu dengan senyum walaupun gak kelihatan karena pakai masker. Harapannya bacaan ini Bapak Ibu mengerti alur ceritanya. Karena ini cerita yang muncul acap kali di sekolah minggu atau pelayanan anak tentang kisah Yusuf, salah satu dari 12 anak Yakub yang menderita, dibuang oleh kakak-kakaknya. Nasibnya berubah justru ketika tiba di Mesir, kemudian menjadi seorang pembesar yang luar biasa. Nah sekarang Bapak Ibu saya mau menunjuk beberapa istilah untuk membuat Bapak Ibu memahaminya. Tolong lihat ayat 6. Lalu berkatalah Israel. Buat Israel ya. Aslinya Yakub. Papanya Yusuf, papanya Yehuda, papanya Simeon, papanya Ruben, itu pokoknya itu Yakub. Cuma kemudian disapa dengan Israel kan namanya disebut sebagai pejuang yang berjuang berperang melawan Allah toh waktu itu disebut Yisrael. Lalu kemudian saudara juga menemukan istilah ayat 3, orang itu. Orang itu maksudnya Yusuf yang sudah jadi pembesar. Oke? Nah, saya ajak Bapak Ibu mundur untuk menemukan pasal 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Saya persingkat ceritanya. Mereka dengar kabar bahwa ketika semua daerah kelaparan, Mesir tidak kelaparan. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa Mesir tidak kelaparan, berharap Bapak Ibu mengingat mimpi Yusuf. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan. Saya nggak perlu jelasin nanti panjang banget. Ada kerbau yang kurus, makan kerbau yang gemuk dan seterusnya itu. Oke. Lalu kemudian Mesir yang punya gandum. Kenapa? Karena yang mengolah strategi ekonomi negara itu Yusuf. Dia atur sedemikian rupa, saya nggak perlu detail kenapa bisa begitu. Pokoknya jadilah. Jadi satu-satunya negara yang punya gandum berlimpah, yang tidak dapat efek apapun dari kekeringan, Mesir. Maka si Israel atau si Yakub bilang begini ke anaknya, belanja ke sana. Ketika mereka bertemu dengan Yusuf, mereka nggak kenal. Tapi Yusuf, ke sini akhirnya kalian. Dan mulailah dia kerjain dalam tanda kutip. Makanya teks ini udah berapa kali muncul di GPIB. Saya selalu bilang ini seperti menonton sinetron. Kisah ini seperti menonton sinetron. Apa jadinya? Saya perpendek, silakan pulang. Dengan catatan, 1 orang saya tahan. Simeon tidak boleh ikut. Sebagai jaminan, kalian pulang. Jangan pernah kembali kalau nggak bawa Benyamin. Jadi dikasihlah gandum yang mereka beli, di situ dititipin duit. Makin takutlah mereka pas buka. Kenapa Benyamin Yusuf mau sekali ketemu? Karena satu-satunya saudara kandungnya, ya Benyamin, mamanya mereka dua itu Rahel. Yakub punya istri 2 ya, Leah dan Rahel. Ini aku kayak bercerita sekolah minggu nih. Sudah, nggak boleh balik. Jaminannya Simeon, hanya boleh balik kalau habis kalian punya makanan, hanya boleh belanja lagi kalau Benyamin kau bawa. Tapi dia nggak bilang Benyamin, kalau bungsu itu dibawa, karena kau bilang kau punya adik bungsu toh, dan kau bilang yang satu mati toh, padahal dia maksudnya. Dan masuk ke teks kita, kelaparan itu luar biasa, mereka harus balik. Yehuda bilang nggak bisa kami balik, jangan kau suruh kami balik. Bagaimana mungkin kami balik papa? Papanya namanya Israel atau Yakub. Bagaimana kami balik? Nah, jaminannya orang itu bilang, si penguasa itu bilang harus bawa Benyamin. Papa bilang kau bawa aku malah petaka. Yusuf sudah mati, kau lagi harus bawa Benyamin. Terjadi argumentasi toh kalau saudara baca seksama tadi. Akhirnya lululah hati Yakub. Okelah, berangkatlah. Tolong lihat ayat yang ke-14. Berangkatlah. Kalaupun aku harus kehilangan Benyamin juga, biarlah aku kehilangan. Hopeless. Ending ceritanya Bapak Ibu bacalah, happy ending sinetron ini. Saya kira demikian saja firman Tuhan ditafsirkan. Saya mau ajak saudara lihat pokok-pokok yang luar biasa dari kisah ini.
Pernahkah Yusuf membayangkan ketika saudara-saudaranya sangat dengki dia, dibuang ke sumur, dibeli oleh para sida-sida atau saudagar, diambil jadi pembantunya Potifar, jadi hebat dan menguasai semua kekuasaan Potifar atas izin Potifar kecuali istrinya, dan digoda dia, dipenjara dia, penjara lagi dia, lalu kemudian menjadi besar. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu tolong lihat kisah ini luar biasa. Apa yang dipikirkan Yusuf? Yang dia tahu kegelapan di sumur, yang dia tahu dengki banget saudara-saudaranya, yang dia tahu dia diperlakukan tidak adil. Ketika kemudian tanda kutip dikerjain istri Potifar, dia bilang apalagi ini Tuhan, barangkali. Tapi Yusuf tidak pernah menduga rencana Tuhan. Andai kata Yusuf tidak jadi pembesar di Mesir, saudara tidak akan menemukan kisah 600.000 orang Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Kalau Yusuf tidak menjadi penguasa di Mesir, sepertinya turunan Abraham berhenti di Yakub. Kenapa? Mati semua. Dan saudara tidak akan menemukan pernyataan Allah Abraham, Allah Ishak, stop. Karena Yakub tidak ada kisah, mati karena kelaparan. Saya mau katakan hal yang pertama, dari perspektif Yusuf, penderitaan aku mengalami ketidakadilan. Dari perspektif Allah, rancanganku rancangan damai sejahtera. Ini yang pertama. Yang kedua, perbuatan jahat saudara-saudaranya adalah perbuatan biadab yang dilakukan oleh orang sedara loh mereka, walaupun tidak sekandung. Menghancurkan adiknya loh, karena kecemburuan soal lebih sayang papanya ke adiknya daripada kami, dan mereka jual. Kesalahan besar mereka buat, rencana jahat mereka lakukan, semua dipersiapkan luar biasa matang. Mereka tidak pernah paham bahwa justru dari perkara kurang ajar itu, biadab itu, luar biasa jahat itu, justru Yusuf menjadi penyelamat mereka ketika kelaparan terjadi. Hal kedua saya mau katakan, kesalahan dan petaka yang terlanjur dibuat oleh saudara-saudaranya. Tolong lihat nas pembimbing, dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang terlanjur sekalipun, maaf menggunakan kata ide dari tadi muncul, sebiadab apapun yang mereka buat, kalau Tuhan turut campur tangan, ending-endingnya bisa kebaikan. Jahat banget rencananya, tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kejahatan mereka. Akhirnya Yusuf jadi penguasa, dan karena itu mereka tidak kelaparan. Yang ketiga Bapak Ibu, dari perspektif Yakub atau Israel, saya sudah kehilangan Yusuf. Sekarang saya akan kehilangan Benyamin juga, karena si penguasa sombong di Mesir itu, padahal anaknya ini Yusuf, minta supaya hanya boleh belanja lagi kalau anak bungsuku ada. Berargumentasi dengan Yehuda, dan Yehuda bilang aku jaminannya papa. Berargumentasi luar biasa. Lalu kemudian Yakub menyerah dan bilang begini, sudahlah, bawa saja Benyamin. Kalaupun aku harus kehilangan, biarlah aku kehilangan. Yakub bilang, kalau aku kehilangan, biarlah aku kehilangan. Itu perspektif Yakub. Tapi Bapak Ibu yang sudah tahu ending ceritanya dan saya, kita mendapatkan satu filosofi yang menarik. Engkau melepaskan sesuatu
bukan berarti kehilangan, justru mendapatkan sesuatu. Andai kata dia genggam terus itu Benyamin dan dia tidak izinkan Benyamin itu untuk pergi, sangat mungkin kisahnya akan berbeda. Tapi ketika dia rela melepaskan Benyamin, dia mendapatkan yang lebih besar lagi, yaitu pemulihan yang sedang disiapkan Allah. Saya mau katakan hal yang ketiga, acap kali orang kehilangan sesuatu menyebut tentang selesailah segala sesuatu. Tetapi sesungguhnya kehilangan sesuatu bisa berarti memperoleh yang lebih besar dan luar biasa yang dirancangkan Tuhan. Karena itu saya mau tutup Bapak Ibu firman Tuhan ini untuk mengatakan begini kepada saudara. Tema kita di Sabda Guna Dharma, merangkul dan memulihkan. Barangkali maksudnya Allah merangkul dan memulihkan, atau Yusuf merangkul dan memulihkan. Saya mau katakan begini, merangkul dan memulihkan tidak instan ternyata. Semua proses dilalui, nampak suram, nampak tidak indah. Tetapi rupanya kalau orang cuma terpaku pada satu sudut pandang dan tidak berupaya melihat sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Allah, kita akan terus mengatakan tak indah itu adalah kemalangan, tak indah itu adalah kehancuran, tak indah itu adalah sesuatu yang membawa kepedihan. Sebaliknya justru dari perspektif Allah, Tuhan bisa menggunakan yang tidak indah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tadi saya bilang terakhir ya, ini terakhir sekali. Ibu-ibu pernah bikin, saya sudah nggak menemukan sekarang soalnya. Setahu saya mama saya yang pernah melakukannya, generasi mamaku, nggak tahu generasi mama yang lainnya, yang kain baru dikasih bundaran, yang rotan dikasih span itu loh, langsung tegang kainnya, baru dikasih apa sih kali susun terus jadi bunga yang indah, apa namanya itu, arklik apapun itulah ibu, aku nggak tahu namanya. Bapak Ibu bisa bayangkan, anaknya di bawah lagi main bola kecil semacam bola kasti dan kelereng itu, mamanya di atas lagi duduk dan menyulam itu. Anaknya nanya, bikin apa mama? Bunga dan kupu-kupu. Sudah pernah dengar kisah ini kan? Oh, kata anaknya, ketika perjalanan mulai sudah mau pertengahan, anak tanya, mama sudah jadi? Oh, hampir jadi nak. Dia lihat, kok berantakan sih mama? Mana bunga kupu-kupu? Ternyata di bawah nggak seindah di atas. Elek lah. Makin lama sudah mau rampung, nak sabarlah. Mama jelek. Kok bunga kupu-kupu kayak gitu? Berantakan di bawah. Lalu mamanya bilang, sudah nak, sudah selesai. Anaknya lihat begini, makin benganga matanya dan katakan, mama, itu bukan bunga dan kupu-kupu, itu kapal perang yang hancur, jelek banget dan benar berantakan. Sabar sayang. Dia ambil anaknya, kasih duduk di pangkuannya, duduk. Baru anaknya disuruh lihat. Pas anaknya lihat dari atas, wow, bunga dan kupu-kupu mama. Acap kali perspektif kita, cara pandang kita berantakan, kita bilang tidak indah seperti kisah Yusuf, kisah saudara-saudaranya. Tapi dari sudut pandang Tuhan, Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Selalu ada bunga dan kupu-kupu. Saya mau tutup, dua kali bilang begitu, bilang begini kepada Bapak Ibu. Tidak indah hidup saudara, berantakan rasanya, kacau balau, jalani saja. Tuhan belum selesai merendah hidupmu. Jalani saja, karena acap kali yang engkau lihat dari bawah, endingnya engkau tidak tahu. Karena yang paling tahu ending akhir adalah Tuhan. Dan itu selalu indah. Pulanglah dengan senyum, jalani ketidakindahan itu, karena kita tahu keindahan yang sesungguhnya sedang Tuhan siapkan. Selamat menikmati rangkulan dan pemulihan Tuhan dengan cara yang tidak nyaman sekalipun. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.